Sedikit mengutip novel Murakami, kalau ngomongin kehidupan, rasa-rasanya aku bisa mengoceh tiba-tiba seperti dam air di atap pemukiman warga, yang tiba-tiba ambrol dan terus berbicara tanpa henti selama berbulan-bulan, seperti mengisi kekosongan selama belasan tahun kehidupan. Tapi toh, saat ini, aku adalah manusia 22 tahun yang biasa saja, tidak pendiam, tidak juga banyak bicara. Tapi mari ku ceritakan sedikit tentang aku. Saat ini, aku tinggal sendirian di daerah selatan ibu kota. Pada tahun ini, sudah hampir 5 tahun berjalan. Awalnya untuk berkuliah, lalu berlanjut untuk bekerja. Dalam rentang tahun tersebut, tentunya ada banyak hal yang terjadi dalam hidupku, pun diriku. Peralihan aku yang semula ekstrovert menjadi introvert, peralihan aku yang merasa hidupku terlalu sibuk dan penuh, sampai selalu berdoa menjadi orang biasa saja, yang hanya bernafas, makan, tidur, dan sesekali tertawa. Nyatanya, aku dihantam kenyataan keras ketika doa itu terkabul. Hidup seperti itu hanyalah makna lain dari kesepian yang begitu menyakitkan. Setidaknya itulah yang kurasakan. Dulu, aku merasa hidup yang baik adalah hidup yang menyenangkan, dipenuhi dengan banyak orang, berbagai kegiatan, bisa tertawa keras sampai rahangmu kelelahan dengan temanmu yang kau percayai akan ada terus. Lalu, aku terbentur cukup kuat saat menghadapi ternyata ada bagian hidup di mana kamu harus melalui semuanya sendirian. 24 jam berlalu untuk bernafas di ruangan yang sama tanpa membagi udara dengan orang lain ternyata sebuah manifestasi kesedihan dalam bentuk yang berbeda. Lalu pelan-pelan aku belajar bahwa hidup yang baik adalah sesederhana hidup yang terus berjalan. Terus kamu lalui walaupun bertemu batu terjal maupun batu sebesar gajah. Tentunya banyak sekali yang terjadi dalam hidupku. Kalau misalnya ada perlombaan siapa yang paling menyedihkan dan menderita, mungkin aku bisa menjadi juara umum. Tapi ya, hidup bukan kompetisi, apalagi soal kesukaran. Mungkin bagiku itu memang hal yang sangat buruk hingga rasanya kesedihanku sebesar semesta dan tak ada yang bisa menandinginya. Tapi toh saat ini, semesta tersebut berada dalam genggamanku. Walaupun kadangkala masih menyisakan perasaan sukar, tapi yang terpenting aku masih melewatinya sampai saat ini. Ketika aku hidup dalam rentang waktu 5 tahun ke belakang memanglah sebuah peralihan dari remaja menuju dewasa, di mana
Banyak sekali hal yang tak pernah kusangka, tak pernah kuduga, atau kuyakini hanya ada di dalam film saja, tapi ternyata akulah pemeran utama film tersebut. Walaupun kebanyakan genrenya memang sad, kadang hanya slice of life, terkadang juga romantic komedi, namun sayangnya ending film tersebut cukup buruk. Aku jadi ingat, dulu sedari aku kecil, dari SD tepatnya, aku selalu berdoa pada Tuhan. Ku tekankan sekali lagi ya, aku selalu. Jadi memang setiap saat, bahkan seperti hembusan nafas, narasinya selalu sama. Semoga lancar-lancar saja dan semuanya berjalan baik. Sepertinya kalimat tersebut keserukan sejak aku berumur 9 tahun. Dan ku sadari sekarang, berat juga hidupku jika selalu menemui ketidaklancaran. Tapi katanya, layaknya otot yang dipakai olahraga, otot akan melentur dan berkembang semakin baik. Begitu juga hati. Semakin banyak pengalaman buruk, hati kita juga akan semakin besar dan lapang ketika menghadapi kehidupan dan semua dinamikanya. Kayaknya dari tadi ngomongin kesukaran terus ya. Terkait bahagia tentunya ada. Ada beberapa yang membekas. Seperti perasaan sederhana kalau aku pulang kerja langitnya masih terang. Indomie kari di tengah hujan. Gak perlu nunggu busway kelamaan. Atau kebahagiaan besar seperti lulus, dapat pekerjaan, bertemu orang yang cocok dan berbagi perasaan menyenangkan, dan lain-lain. Tapi seseorang pernah bilang ke aku, walaupun ada waktu di mana seharusnya kamu bahagia, di hari wisuda misalnya, lalu ada beberapa hal yang buat bersedih dan rasanya hari itu hancur karena bahagianya nggak berjalan sempurna, ya nggak apa-apa. Di hari yang harusnya bahagia terus jadi nggak bahagia, ya nggak apa-apa juga. Memang hidup tuh begitu. Jadi maksudnya, ya udah, kita nggak perlu terpaku sama perasaan tertentu. Sama kayak kalau lagi sedih, ya nggak perlu harus memaksakan segera pulih dan bisa happy kembali. Sesekali ngerasa ngilu, nestapa, atau mau habisin waktu dengan nangis seharian juga nggak apa-apa. Asal hidupmu masih berjalan dan terus kau usahakan dengan baik. Waktu aku konsul sama psikolog, di mana saat itu keadaanku adalah dadaku berlubang yang sangat besar sekali. Lubangnya setiap harinya semakin besar. Aku nggak tahu lubangnya harus diapakan. Apakah diisi, berusaha ditutup dengan sesuatu, atau dibiarkan menganga begitu saja. Karena sedari awal, lubang tersebut juga nggak kusadari terbentuknya dari mana dan entah sejak kapan. Namun memang, jika ditelaah, aku mengalami patah hati hebat setelah ditinggalkan begitu saja oleh seseorang. Tentunya aku terpaku begitu lama karena pengalaman tersebut. Tapi psikologku jelasin kalau sepertinya selama ini aku hanya memelihara kesedihanku dengan terus melanggengkan atribut yang ada pada orang lain sebagai indikator kebahagiaan diriku sendiri. Misalnya, karena dia smart dan bisa diajak ngomong, aku kayaknya bahagia sama dia. Karena hobi kita sama, aku akan bahagia sama dia. Karena dia baik bagiku, aku juga tentu akan bahagia sama dia. Padahal, ya konsepnya kan gak gitu. Bahagia itu mutlak tanggung jawab dan job desk pribadi. Jadi, karena aku menggantungkan seluruh harapan tersebut, makanya kebahagiaanku terhambat dan aku jadi sedih terus. Dan ya, ternyata dunia ini juga memang luas banget. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan capai. Dari hal sederhana, asal penuh makna. Aku dikasih tahu banyak cara untuk gapai kebahagiaan. Dari belajar meaningful sama seluruh kejadian, walaupun hal sepele, sehingga kita jadi lebih mudah bersyukur,
sampai dikasih ide untuk berbagi ke random person agar kita nggak punya harapan kebaikan kita akan berbalas. Dan rasa happy karena berbagi tersebut jadi bisa dirasakan sepenuhnya. Kalau ngomongin hidup, memang gitu ya. Banyak banget hal yang bisa kita bahas dan gak habis-habis. Namanya juga manusia dengan perasaan yang penuh kompleksitas, ya jadinya gitu deh. Balik lagi, aku sih selalu berharap dimanapun kalian berada, kalian akan selalu bahagia dan happy laluin apapun yang sedang dihadapi. Nah, kalau cerita hidup kalian kayak gimana?